Halo Halo semuanya. semuanya. Kan kami dari kelompok Anggur akan memaparkan tentang type curve analysis sebagai pemenuhan tugas teknik reservoir 2. Jadi kita akan mulai dengan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Francisca Indah Permatasari, Esther Anggreni Simanjuntak, Lara Satidina Putri, Andi Makfirah, dan Daniel Van Friezer Situmeang. Yang pertama kita akan memaparkan tentang Greengarten terlebih dahulu oleh Andi Makfirah. Oke, makasih Cika. Jadi yang pertama adalah Greengarten type curve. Jadi di sini akan ada 3 poin yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai konsep dari Greengarten type curve ini, kemudian penerapannya, dan salah satu penerapan di oil gas yaitu build-up test. Selanjutnya, nah yang pertama untuk introduction, jadi type curve ini pertama kali muncul sekitar tahun 70-an di industri oil and gas, kemudian type curve ini adalah type curve yang komplit dan praktikal untuk digunakan di industri. Lalu type curve ini secara khusus dikembangkan untuk drawdown test, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan pada build-up test maupun gas well. Nah, yang keempat, jadi type curve ini nantinya bisa digunakan untuk menentukan permeabilitas, wellbore storage coefficient, dan skin factor. Selanjutnya, oke, jadi untuk basic konsep, type curve ini berasal atau berdasarkan dari solution radial diffusivity equation dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, berupa vertical well dengan reproduksi yang konstan, kemudian berupa infinite acting homogen reservoir atau dalam hal ini biasa kita kenal dengan transient flow, kemudian single phase, lalu yang keempat slightly compressible liquid flowing atau dalam hal ini minyak tetapi tidak menutup kemungkinan untuk digunakan di gas, kemudian yang kelima ada infinitesimal skin factor, dan yang terakhir constant wellbore storage coefficient. Selanjutnya, jadi pada Greengarten type curve ini digunakan 3 dimensionless variabel untuk menggambarkan kurvanya. Yang pertama ada dimensionless pressure, ada dimensionless ratio, dan yang terakhir ada dimensionless characterization group atau CDE pangkat 2S. Nah, asal dari dimensionless variabel ini itu dari EI function, yaitu infinite acting homogen, berupa infinite acting homogen reservoir. Dari persamaan ini nantinya di-rearrange sehingga didapatkan dimensionless variabel, 3 dimensionless variabel ini, yaitu time dimensionless, pressure dimensionless, dan wellbore storage coefficient dimensionless. Kemudian, selanjutnya, nah ini adalah kurva dari Greengarten type curve. Nah di sini bisa dilihat bahwa kurva ini merupakan berupa plot antara dimensionless pressure dan dimensionless ratio. Nah, hubungan dari kedua parameter ini menggambarkan karakteristik dari wellbore storage effect pada well testing. Kemudian lebih jauh lagi di ujung wellbore storage effect ini adalah awal dari infinite acting period atau transient flow. Dari plot dimensionless pressure terhadap dimensionless ratio ini menghasilkan kurva yang dikarakterisasikan dengan nilai CDE pangkat 2S atau dimensionless characterization group tadi. Nah, parameter ini menggambarkan kondisi sumur yang berbeda-beda mulai dari damaged well sampai dengan stimulated well, atau dalam hal ini menggambarkan nilai skid. Kemudian selanjutnya, jadi seperti saya sebutkan di awal, Greengarten ini dapat digunakan pada drawdown test maupun build-up test. Yang pertama saya akan bahas pada drawdown test. Jadi selanjutnya, di drawdown test ini berdasarkan 2 dimensionless variabel yaitu dimensionless pressure dan dimensionless ratio dimodifikasi sehingga didapatkan 2 persamaan logaritmik pada screen ini. Nah, dari 2 persamaan ini selanjutnya bisa didapatkan atau kita dapat diindikasikan bahwa plot dari delta P terhadap T akan sama atau identik dan paralel dengan plot dimensionless pressure terhadap dimensionless ratio, dalam hal ini kurva Greengarten. Nanti akan didapatkan nilai match point, lalu dapat digunakan untuk mencari nilai permeabilitas dan wellbore storage coefficient. Selanjutnya, untuk build up test. Jadi di sini yang berbeda adalah diperkenalkan Agarwal equivalent time untuk menggantikan delta T atau time set-in time pada build up test. Nah, sama halnya seperti sebelumnya, ada dimensionless pressure dan dimensionless ratio, sehingga didapatkan 2 persamaan logaritmik ini. Nah, selanjutnya,
Dari dua persamaan ini nanti kita akan mendapatkan bahwa diindikasikan plot antara delta P terhadap equivalent time agar wall tadi akan serupa atau mirip dan paralel dengan plot antara dimensionless pressure dan dimensionless ratio di Gray-Norton type curve. Nanti akan didapatkan match point, kemudian kita bisa mencari nilai permeabilitas dan Weilburg storage efeknya. Kemudian selanjutnya, jadi ini summary-nya, bisa dilihat perbedaannya hanyalah pada waktunya, di mana build-up test menggunakan equivalent time dari agar-wall tadi. Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah bagaimana contoh penerapannya di lapangan. Ini salah satu contoh penerapan pada pressure build-up test. Jadi berdasarkan data-data yang diketahui di sini nanti ditentukan berapa permeabilitasnya, berapa nilai koefisien Weilburg storage-nya, dan yang terakhir berapa nilai skin factor-nya. Kemudian selanjutnya, nah ini data-data tes selama pressure build-up test-nya. Kemudian selanjutnya, jadi ini langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama dari data tes tadi diplot antara delta P terhadap equivalent time pada log scale. Kemudian dari situ nantinya akan di-matchingkan dengan kurva Gray-Norton. Nah, di sini dapat dilihat bahwa titik-titik merah itu merupakan plot data dari build-up test. Kemudian setelah di-matchingkan dengan kurva Gray-Norton atau paralel dengan kurva Gray-Norton ini, nanti di sini telah terlihat bahwa ini telah matching, kemudian akan ditentukan satu poin atau match point di titik merah ini, lalu nanti akan didapatkan nilai-nilai match point. Dalam hal ini CDI pangkat 2S didapatkan nilai 10 pangkat 10, kemudian ada dimensionless pressure match point dengan nilai 1,79, kemudian ada delta P match point, ada dimensionless ratio match point, kemudian ada equivalent time match point. Nah, selanjutnya dari nilai-nilai match point tadi, kita dapat menghitung parameter-parameter yang ditanyakan. Nah, selanjutnya, jadi dari nilai match point itu nanti kita dapat menghitung nilai permeabilitas dengan persamaan yang telah diberikan. Kemudian dari nilai permeabilitas kita bisa menghitung Weilburg storage coefficient-nya, lalu dapat dihitung lagi dimensionless Weilburg storage coefficient, dan terakhir dari parameter-parameter sebelumnya kita bisa menghitung skin factor-nya. Kemudian selanjutnya, nah sebagai tambahan untuk gas well sendiri sebenarnya sama saja dengan oil well. Di sini approach yang digunakan ada dua, yaitu pseudo pressure approach atau MP solution, dan yang kedua ada pseudo square approach. Selain itu, sama halnya seperti oil well, digunakan juga dimensionless time untuk menggambarkan gas well ini. Nah, nantinya hal yang berbeda di sini sama halnya seperti oil well, yaitu pada waktunya. Jadi waktu pada build up test di sini akan digantikan dengan agar-wall equivalent time. Jadi nantinya akan berbeda antara build up test dan drawdown test. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Gray-Norton. Selanjutnya, terima kasih Andi Makfira atas pemaparannya. Sekarang saya, Francisca Indah Permatasari, NIM 008, akan memaparkan tentang Carter Type Curve tahun 1985. Carter Type Curve sendiri merupakan modifikasi dari Fatkovich Type Curve yang ditunjukkan dalam plot grafik secara log-log antara Q dan time, yang biasanya secara original diperuntukkan untuk dry gas ataupun undersaturated black oil reservoir. Nah, untuk Carter sendiri, dia membuat pernyataan bahwa adanya perubahan properties pada fluida karena adanya pressure depletion akibat fluida tersebut telah memasuki dominated boundary flow, sehingga akan mempengaruhi reservoir performance-nya. Kemudian, karena adanya pernyataan tersebut, Carter membuat variabel baru untuk menggantikan variabel viskositas gas dan juga kompresibilitas gas yang awalnya diabaikan oleh Fatkovich Type Curve. Untuk variabel baru ini disimbolkan dengan lambda yang kita sebut dengan dimensionless drawdown pressure correlation yang nilainya berkisar antara 0,55 sampai dengan 1. Untuk nilai 1 sendiri itu ditujukan untuk oil yang menuju kepada Fatkovich Decline Curve Analysis tipe eksponensial di mana nilai B sama dengan 0. Lalu untuk asumsi dasarnya di sini ada beberapa pernyataan bahwa flow geometrinya itu radial ataupun linear
jika perbandingan antara reservoir radius dan juga wellbore radius mendekati 1, dan untuk boundary dari sumur tersebut harus finite well radius atau boundary dominated well radius. Untuk parameter reservoir lainnya seperti permeabilitas, porositas, ketebalan reservoir dinyatakan konstan. Lalu untuk bottom hole flowing pressure atau BHFP dan juga reservoir initial pressure dinyatakan konstan. Lalu untuk fluida yang mengalir, dalam Carter type curve bisa saja gas ataupun oil, namun untuk gas sendiri kembali lagi bahwa nilai viskositas ataupun kompresibilitasnya bisa berubah seiring karena adanya pressure depletion. Namun untuk minyak sendiri, untuk viskositas dan kompresibilitasnya bisa dinyatakan konstan. Lalu Carter type curve juga menyatakan 4 variabel dimensionless, ada dimensionless time, flow rate, geometri parameter, dan juga pressure drawdown correlation. Untuk persamaannya sendiri, dimensionless time dan juga flow rate dinyatakan dalam 2 rumus. Yang pertama adalah analytical dan yang kedua grafik, yang rumus yang biasa kita gunakan dalam linearisasi grafik. Namun biasanya kita lebih mudah untuk menggunakan dengan rumus linearisasi grafik yang ada di rumus kedua. Untuk dimensionless pressure drawdown sendiri juga dinyatakan dalam rumus dasar yang ada di atas. Namun jika kita asumsikan bahwa nilai Z faktornya konstan, juga nilai PWF-nya kurang dari nilai PI namun lebih dari 0, maka kita bisa simplifikasi nilai pressure drawdown correlation seperti yang tertera. Untuk dimensionless geometry parameter juga ada formula sendiri seperti yang tertera. Lalu tertera juga ada grafik Carter type curve-nya. Di sini bisa dilihat bahwa sumbu X adalah time dimensionless, lalu untuk sumbu Y-nya adalah Q dimensionless. Bisa dilihat juga bahwa grafik ini ditunjukkan dalam tipe log-log scale. Lalu di sini juga ada nilai geometri parameternya dengan berkisar beberapa nilai. Lalu juga di sini ada 3 garis yang mendominasi yang menggambarkan masing-masing nilai pressure drawdown correlation-nya yang berkisar antara 0,55 sampai dengan 1. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk contoh kasus lapangan, di mana kita akan mencari berapa nilai initial gas in place dan juga drainage area. Untuk kasusnya ini diambil dari paper Carter sendiri yang telah diketahui nilai viskositas gas dan juga Z factor untuk interval pressure tertentu, dan juga adanya data untuk production data yang mana ditujukan dengan nilai time dan juga laju alir. Lalu ada beberapa reservoir property seperti tekanan reservoir, tekanan wellbore, dan juga reservoir. Parameter lainnya juga diketahui. Langkah pengerjaan yang pertama adalah kita dapat menentukan dulu nilai pressure drawdown correlation-nya dengan langkah yang sudah disimplifikasi sehingga didapat nilainya adalah 0,55. Lalu kita tunjukkan dalam nilai plot data produksi yang telah diketahui dalam log-log scale dengan nilai sumbu X adalah nilai time-nya, lalu yang sumbu Y adalah nilai laju alirnya. Jangan lupa juga bahwa di sini harus dalam tipe log-log scale sehingga akan menghasilkan bentuk grafik lengkungan seperti yang tertera. Setelah kita selesai memplot grafik, kita lakukan matching point dengan grafik Carter type curve yang telah diciptakan sendiri. Lalu untuk matching point sendiri biasanya kita lakukan dengan menyesuaikan nilai pressure drawdown correlation-nya yaitu 0,55. Lalu kita sesuaikan bagaimana bentuk lengkungan garis yang telah kita plot dari hasil data produksi yang sebelumnya. Bisa dilihat di sini bahwa kita mendapatkan bentuk yang sesuai dengan nilai pressure correlation drawdown-nya adalah 0,55. Lalu kita bisa ambil salah satu titik yang kita akan gunakan sebagai matching point, sehingga setelah kita selesai melakukan matching point, kita akan mendapatkan beberapa hasil yang dapat digunakan untuk perhitungan. Di sini kita bisa dapat nilai Q matching point-nya adalah 1 mmCF per day, time matching point-nya adalah 1000 hari, Q dimensionless matching point adalah 0,605, dan juga time dimensionless matching point adalah 1,1, dan juga geometrinya 1,045. Jangan lupa juga bahwa di sini sudah yang ada parameter B-nya merupakan dimensionless. Sehingga kita bisa masukkan ke perhitungan dengan rumus yang ada, dengan mencari nilai delta G-nya terlebih dahulu, sehingga setelah itu kita bisa menghitung nilai initial gas in place-nya dengan rumus yang tertera dan didapat nilai gas in place-nya adalah 3176 mmSCF. Setelah itu kita bisa juga menentukan nilai drainage area-nya dengan mencari nilai formation volume factor untuk gas initialnya terlebih dahulu dengan rumus yang tertera, dan kita bisa mencari nilai drainage area-nya sehingga didapat nilai areanya adalah 105 acres.
Untuk kartu type curve sendiri ada pro dan kontranya, yang mana ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, kartu type curve ini dia lebih presisi dibandingkan dengan Fedkovich. Menilai dari matematikal grafiknya, dia telah menentukan beberapa parameter secara spesifik, dan juga melihat dengan equation-nya sendiri, dia memperhitungkan bagaimana adanya perubahan properties gas saat terjadi depletion. Selain itu, kartu type curve juga secara spesifik dikembangkan untuk sumur gas dengan mengimprovisasi adanya akurasi dengan menggunakan pressure drawdown correlation. Jadi bisa dibilang bahwa kartu type curve adalah pertama kalinya yang ditujukan untuk khusus sumur gas. Namun di sini ada kelemahannya bahwa kartu type curve ini hanya dapat digunakan untuk single phase karena dia pastinya akan lebih complicated jika kartu type curve itu digunakan untuk multiple flow seperti volatile oil, wet gas, ataupun kondensat. Oleh karena itu, Carter hanya bisa digunakan untuk gas well, yaitu dry gas, ataupun untuk undersaturated oil yang hanya satu fasa, yang mana itu black oil. Seperti itu pemaparan dari Carter. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi untuk Palacio Blessing Game. Terima kasih Francisca atas pemaparannya. Sekarang saya dan Ilvan akan menjelaskan Palacio Blessing Game Type Curve. Palacio dan Blessing Game Type Curve ini dijelaskan pada tahun 1993. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan pada hari ini mengenai Palacio dan Blessing Game Type Curve ini adalah yang pertama asumsi, yang kedua ada penurunan rumus, dan yang ketiga ada aplikasi lapangan. Boleh di next? Nah, Palacio dan Blessing Game ini mengilustrasikan theoretical developments-nya, yaitu menggunakan data gas yang nanti akan diubah ke equivalent constant rate liquid data, yang nanti liquid solution ini akan kita gunakan untuk memodelkan aliran gas. Adapun metode-metode yang digunakan yaitu berdasarkan yang pertama ada the use of modified time function atau penggunaan dari modified time function. Yang kedua ada new algorithm untuk menghitung gas in place atau GP yang nanti akan kita hitung berdasarkan dari data produksi kita yang kita miliki. Lalu solusi ini itu menggunakan material balance like yaitu seperti fungsi waktu dan juga new algorithm yang tadi seperti dua, yaitu metodenya yang kedua. Ya, nanti yang dapat diperoleh yang pertama adalah penggunaan dari penurunan kurva untuk liquid, yang kedua yaitu untuk memodelkan actual variable ataupun pressure drop-nya, dan yang ketiga yaitu untuk menghitung GIP, dan yang terakhir itu adalah untuk memodify kurva dari si Fedkovich. Fedkovich itu dari liquid dan juga McCarter itu untuk tipe kurva gasnya. Nah, selanjutnya yaitu ada penurunan rumus tipe kurva Palacio Blessing Game. Tadi kan dari gas nanti kita akan ubah ke liquid data kan. Nah, ini pertama yaitu untuk liquidnya dulu. Untuk decline curve kan kita emang menggunakan PSS step ya. Jadi ini bisa kita lihat rumusnya PSS step untuk PWF sama dengan ini. Dari log ini nanti kita bisa mengubah jadi 70,6 dari log menjadi natural log. Nah, nanti setelah kita mendapatkan delta P per Q sama dengan ini, kita ubah nih. Ini kan bisa kita lihat dari BPSS dan juga MT. Selanjutnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui untuk yang liquid, sekarang kita mengetahui untuk yang gas. Ini bisa kita lihat menggunakan normalized material balance pseudo time yang nanti akan dijelaskan yaitu fungsi baru nih TA atau yang tadi saya bilang normalized material balance pseudo time. Nah, setelah itu boleh di next. Nah, untuk kurva Palacio Blessing Game ini dia itu menggunakan teori yang pertama yaitu material balance equation, yang kedua itu PSS equation, dan yang ketiga yaitu normalized material balance equation time function atau TA. Nah, nanti setelah tiga ini kita kombinasikan, nanti kita akan mendapatkan rumus ini nih. G per MPI kurang MPF PWF kali BPSS sama dengan 1 per 1 tambah M. Ini kalau kita bisa ingat, seperti di bab decline curve, ini kan ada yang itu ya QT sama dengan QI per 1 ditambah BDI kali T gitu. Nah, ini boleh di next.
Nah, setelah itu nanti kita akan mendapatkan, kita turunkan rumusnya, nanti QDD sama dengan 1/1 ditambah TADD dengan QDD sama dengan dari rumus yang tadi gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan menentukan G dan P average. Nah, jadi di Palacio dan Blasing Game ini kita menggunakan prosedur iterasi. Jadi yang pertama itu kita menggunakan properties gas yang ada seperti Z, mu, P per Z mu, dan juga versus P. Nah, untuk yang keduanya itu lalu kita memplot P per Z mu versus P dalam Cartesian dengan nilai P yang berbeda-beda. Kemudian kita kalikan nanti setiap areanya untuk memberikan normalized pseudo time, pseudo pressure. Nah, untuk yang ketiga itu kita membuat plot MP dan P per Z versus P dalam Cartesian dari si 1 dan 2 tadi. Nah, yang keempat itu kita mengasumsikan nilai GIP. Boleh tolong di next, coba sebentar. Nah, ini tuh untuk step 1 kita membuat tabel seperti ini. Ada time, P, Z, mu. Setelah kita membuat ini, kan ini di ujungnya ada P per Z mu. Nah, setelah itu nanti kita setelah dapat P per Z mu, nanti kita kalikan area yang di bawah kurvanya, nanti kita dapat MP. Boleh di back. Nah, setelah itu kan kita mengasumsikan GIP. Setelah asumsi GIP, setelah itu kita akan menghitung setiap data produksi GP dan T. Maka kita dapat menghitung nilai dari P per Z dari persamaan material balance gas. Nah, untuk yang keenam, itu kita mulai lagi nih dari langkah ketiga. Kita membuat grafik P versus P per Z. Kemudian setelah kita udah membuat grafiknya, itu kita dapat menentukan nilai P rata-rata. P rata-rata itu adalah nilai dari normalized pseudo pressure-nya untuk setiap P rata-rata. Lalu yang ketujuh, setiap data produksi tadi itu yang telah kita dapatkan, kita menghitung nilai TA seperti rumus yang sebelumnya. Terus untuk nomor ke-8, setelah kita mendapatkan nilai TA, baru kita plot MP per QG versus TA dalam Cartesian untuk menentukan nilai M atau gradiennya. Lalu yang ke-9 kita dapat nilai GIP yang baru. Tadi kan kita mengasumsikan baru ntar kita dapat nilai GIP baru karena kita udah dapat nih slope-nya itu berapa. Baru kita dapat GIP baru kita setelah dapat nilai GIP baru kita masukkan lagi ke iterasi. Nanti segitu seterusnya sampai nanti asumsi sama yang barunya itu sama gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu ada modified Fedkovich-Carter type curve. Seperti yang tadi kan metodenya memang mereka memodifikasi Fedkovich dan Carter. Bisa kita lihat di sini kalau untuk si Palacio dan Blasing Game mereka tuh menggunakan harmonik karena si Blasing Game ini memperkenalkan fungsi baru yaitu integral function atau QDDI dan juga derivative of the integral function atau QDDID. Kita bisa lihat nih rumus yang sini. Makanya karena kita menggunakan integral dan juga derivative function, makanya nanti dia jadi sama rata semua. Jadi kita cuma memakai harmonik. Kalau di Fedkovich kan ada 3 eksponensial, hiperbolik, dan juga harmonik kan. Kalau di Blasing Game ini hanya ada harmonik. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan output untuk Blasing Game ini kan kita untuk menghitung GIP dan juga K kan. Nah, setelah kita menghitung GIP di iterasi sebelumnya, nah selanjutnya kita membuat tabel seperti yang step 1 sebelumnya tadi kan. Lalu kita plot QG yang di ujung ini kita plot terhadap TA yang telah kita dapat tadi sebelumnya. Lalu nomor 3-nya kita menggunakan rumus di bawah ini sebagai fungsi TA. Kita masukkan lagi. Kan ini si Blasing Game memperkenalkan rumus baru yaitu integral tadi sama derivatif kan. Tapi nanti kita mengintegralkannya sebagai fungsi TA, maka ini DTA gitu. Lalu yang keempat, kita ngeplot kedua fungsi, QDDI dan QDDID versus TA. Itu kita buat dulu nanti di kertas. Setelah kita buat di kertas, nanti kita masukkan ke dalam tipe kurvanya si Blasing Game, yang tadi di 1622, untuk mencari nilai matching point-nya. Setelah kita menentukan nilai matching point, lalu kita akan menentukan dimensionless radius. Nanti kita bisa masukkan ke G. Ini kan ada QDDI sama per QDD MP kan. Nah, itu nanti kita masukkan, baru nanti kita dapat nilai G yang baru setelah kita mengplot di tipe kurvanya si Blasing Game. Lalu kita nanti dapat A, lalu kita masukkan untuk mendapatkan nilai permeabilitas. Oke, boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kurva Matar dan Anderson.
Untuk Esther, Oke, terima kasih Daniel. Saya Esther akan memaparkan tentang Matar-Anderson type curve. Next. Oke, jadi outline yang di sini yang saya sampaikan ada asumsi, equation, prosedur, sama aplikasi dari Matar-Anderson. Next. Jadi Matar-Anderson ini dia ada suatu metode namanya Flowing Material Balance Method yang merupakan teknik baru yang bisa digunakan untuk memperkirakan original gas in place atau OGIP. Dan nggak hanya gas aja, tapi bisa dipakai untuk oil, yaitu untuk menghitung OIP. Nah, metode yang diperkenalkan oleh Matar-Anderson ini pada tahun 2003, dia menggunakan konsep pseudo-time normalized rate dan material balance untuk membuat plot linear sederhana yang mengekstrapolasi menjadi fluid in place. Nah, metode ini itu menggunakan data produksi yang tersedia dengan cara yang mirip dengan pendekatan Palacio dan Blasingame. Nah, flowing material balance ini juga dapat dipakai untuk depletion gas drive reservoir yang mengalir dalam kondisi pseudo steady state. Seperti yang ada di asumsi, teman-teman bisa lihat di sini ada normalized rate, material balance pseudo time. Kemudian, tadi saya ada sebut pseudo time. Nah, apa itu pseudo time? Fungsi dari pseudo time ini dia untuk mengevaluasi variasi sifat gas, misalnya untuk nilai viskositas kompresibilitas pada tekanan reservoir rata-rata. Dan dengan demikian membuatnya cocok untuk menangani long-term boundary dominated flow in real gas. Nah, metode ini juga berdasarkan versi modifikasi dari kurva laju kumulatif Argawal-Gardner. Nah, analisis mereka ini melibatkan plot pseudo pressure drop normalis rate versus pseudo pressure drop normalis kumulatif pada skala linear. Next. Oke, di sini ada strength sama limitasinya. Limitasi dari Matar-Anderson ini, flowing material balance itu hanya diaplikasikan pada reservoir yang depleted reservoir. Nah, untuk kelebihannya di sini untuk mengestimasi fluid in place tanpa melibatkan shut-in pressure. Next. Oke, jadi di sini ada equation-nya. Pertama, teman-teman bisa cari Qn-nya dulu. Qn itu apa? Dia itu adalah produksi kumulatif yang dinormalisasi, seperti pada equation yang ada di layar. TA itu adalah Blasingame Normalis Material Balance Method pseudo time. Equation-nya juga bisa teman-teman lihat di layar. BPSS itu sebagai Inverse Productivity Index, dan rumusnya juga bisa teman-teman lihat di layar. Nah, di sini P itu sebagai initial pressure, dan G itu dibuatkan sebagai original gas in place. Nah, jika kita udah ngeplot nih, nanti Q versus Qn-nya, maka nanti pada skala Cartesian, x-axis intercept ini akan menunjukkan gas in place, sedangkan Y-nya itu akan menunjukkan BPSS. Next. Jadi ini adalah prosedur dari Matar-Anderson, dia untuk oil dan untuk gas. Untuk yang oilnya kita calculate Qn-nya dulu, baru kita plot Q per dp-nya versus dengan Qn, baru kita gunain linear regression untuk menemuin strike line-nya, dan kita extrapolate datanya dan dapat x-intercept-nya, nah itulah original oil in place-nya. Kemudian kita estimasi IOR-nya. Next. Untuk yang gas, di sini aku bakal jelasin dari step 1. Langkah pertama, kita bisa gunain properti gas yang tersedia. Kemudian langkah kedua, kita plot P per Z mu-nya versus dengan pressure pada skala Cartesian. Dan tentukan skala numerik area di bawah kurva untuk beberapa nilai pressure. Ini nanti untuk menghasilkan MP di setiap tekanannya. Kemudian kita asumsikan nilai untuk gas in place-nya. Ini asumsi masih ya, G-nya. Kemudian yang keempat, kita menggunakan nilai asumsi G-nya tadi untuk setiap titik data produksi GP pada waktu T. Dan nanti yang kelima, kita tinggal hitung aja TA sama Qn-nya berdasarkan rumus yang ada di layar. Next. Next. Oke, jadi step 6-nya di sini kita plot Q per dp-nya versus Qn-nya pada skala Cartesian dan dapatkan garis best fit-nya nanti, baru kita plotting datanya. Nah, nanti udah dapat best fit-nya, udah kita extrapolate, lalu kita tinggal baca aja nanti x-axis-nya itu sebagai original gas in place-nya. Kemudian kalau udah dapat original gas in place-nya, kita tinggal iterasi aja sampai ketemu sesuai dengan asumsi kita. Lalu nanti tinggal estimate atau calculate IOR-nya dengan rumus yang ada di layar, teman-teman. Next.
Oke, jadi ini adalah contoh dari lapangan, contoh pemakaian material balance method ini. Jadi di sini ada diketahui initial pressure, ada dikasih tahu G-nya juga, ada porositas. Nah, yang ada di grafik ini nanti jadi sumur ini tuh memproduksi dry gas dengan velocities well di atas dari critical region for fluid lift. Nah, dengan demikian, tekanan di wellhead yang tercatat setiap harinya dianggap berkualitas baik. Nah, dengan adanya plot ini, yang warna merah di sini menunjukkan gas production, sedangkan yang warna hitam di sini menunjukkan pressure. Next. Oke, jadi supaya kita match datanya, di sini ada kurva dari Blasingame. Karena tadi si Mater Ederson ini dia memiliki mempunyai pendekatan sama dengan Blasingame. Nah, jadi kita di sini plot dengan kurva Blasingame antara normalized rate versus material balance period time. Didapatkan permeabilitasnya 13,9 milidarsi dan OJIP-nya itu di sini 23 BCF. Nah, yang mau kita bandingkan next sama kurva Argawal-Gardner. Nah, kurva Argawal-Gardner ini kan dia merupakan modifikasi nih dari kurva si Argawal. Nah, jadi di sini kita bakal buat kurva dari normalisasi rate-nya versus material balance period time-nya. Nah, di sini kita terdapat ada perbedaan original gas in place, di sini 24, tapi yang sebelumnya itu ada 23. Next. Di sini saya juga kalkulasikan menggunakan NPI. Di NPI di sini OJIP-nya sama dengan menggunakan Blasingame, sama-sama 23, dengan permeabilitas 14,3. Next. Nah, untuk masuk ke flowing material balance-nya, di sini aku bakal bandingin sama ARPS, graphic rate versus cumulative production, ARPS exponential analysis. Jadi, di analisis ini itu menunjukkan nilai IOR-nya. Di sini nilai IOR-nya 3 BCF, ini based on historical operating condition. Jadi, nanti tinggal bikin intercept-nya aja, teman-teman bisa lihat di paling bawah, di sini berkisar 2,9 sampai 3. Jadi, kita bisa estimate 3 BCF ini sebagai IOR-nya. Next, menggunakan flowing material balance, kita bisa lihat perbandingannya, nilai OR-nya tadi ada 3, di sini 18 BCF, dan tentunya jadi lebih besar. Jika teman-teman hanya lihat sekilas aja, tampaknya perbedaan ini sangat besar antara kedua metode analisis tersebut. Namun jika mempertimbangkan, maksudnya kenapa ada perbedaan itu karena si ARPS ini nggak mempertimbangkan efek of flowing pressure. Jadi perbedaan tersebut, kalau misalnya itu efek of flowing pressure-nya dijelaskan dan dimasukkan ke dalam perhitungan, maka dia bisa sama dengan flowing material balance. Nah, si efek flowing pressure ini itu apa? Itu menyangkut magnitude dan trend. Jika dimasukkan sedangkan si flowing material balance ini dia masukin efeknya itu, makanya nilainya itu bisa dibilang lebih aktual dan lebih akurat untuk original gas in place-nya. Next. Oke, di sini setelah data-data yang udah kita dapatin tadi, baru kita history matching-kan dengan pressure. Di sini bisa kita lihat yang warna hitamnya pressure, yang warna merahnya gas, dan yang kita matching-kan itu yang warna hijau synthetic pressure-nya. Jadi kesimpulan yang didapat pada lapangan ini didapatkan permeabilitas 14,5 milidarsi dan original gas in place-nya 24 BCF dengan menggunakan metode flowing material balance. Next. Oke, jadi ini adalah kurva dari Palacio-Blasingame yang dipakai karena memang pendekatannya mirip dengan si Mater and Ederson. Next. Oke, selanjutnya ada Anas et al. Yang akan dijelaskan oleh Laras. Baik, terima kasih Esther Anggreni. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe kurva yang terakhir, yaitu Anash et al. Type curve, di mana tipe ini sangat cocok digunakan untuk sumur reservoir gas dan diajukan pada tahun 2000. Selanjutnya, Anash type curve ini merupakan tipe decline curve yang digunakan untuk sumur gas. Tipe ini merupakan pengembangan dari Petkovic, di mana perubahan properties gas seperti viskositas dan kompresibilitas terhadap tekanan juga diperhatikan.
Anash beserta teman-temannya mengajukan 3 bentuk fungsi untuk menjelaskan hasil dari viskositas dan kompresibilitas terhadap fungsi tekanan. Fungsi yang diberikan dalam bentuk dimensionless dan merupakan hasil dari penurunan rumus material balance untuk gas. Selain itu, tipe decline curve ini juga merupakan metode baru untuk menentukan OGIP atau original gas in place secara langsung tanpa menggunakan metode iterasi. Knowles memperkenalkan skema linearisasi dan menghasilkan bentuk PZ². Selanjutnya, adapun tujuan dari penggunaan decline curve ini adalah untuk menganalisa performa dari produksi sumur gas dan ada beberapa parameter yang dapat kita tentukan, antara lain original gas in place, formation permeability, dan skin. Selanjutnya, lalu ini merupakan formula dasar yang dapat kita gunakan sebagai bentuk pengembangan fungsi decline curve, yaitu persamaan material balance untuk sumur gas, di mana dapat kita tentukan dimensionless pressure, seperti yang teman-teman lihat di PPT. Selanjutnya, grafik ini merupakan distribusi properties gas, yaitu viskositas dan kompresibilitas terhadap fungsi tekanan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa tipe curve ini akan memperhatikan perubahan properties gas terhadap tekanan. Dapat kita lihat untuk sumbu X berupa dimensionless pressure, dan dan kurva sumbu Y yaitu untuk properties gas itu sendiri. Selanjutnya, lalu Anash dan teman-temannya membuat 3 bentuk fungsi yang dapat digunakan untuk mengekspresikan hasil dari perubahan properties tersebut. Yang pertama ini adalah first order polynomial model, di mana fungsi ini dapat digunakan untuk sumur gas dengan initial pressure kurang dari 5.000 psi. Penurunan fungsi ini menghasilkan 3 bentuk dimensionless, yaitu dimensional decline rate, seperti teman-teman lihat. Lalu selanjutnya, ada dimensionless pressure, dan yang terakhir ada dimensionless cumulative production. Kalau teman-teman lihat, ada masing-masing dimensionless ini terdapat dua persamaan, yaitu saat PWD atau bottom hole flowing pressure-nya sama dengan 0 dan lebih dari 0. Selanjutnya ini adalah 2 kurva yang merupakan kurva first order polinomial yang akan digunakan dalam proses pematchingan data untuk mendapatkan hasil data match point yang digunakan untuk mencari parameter-parameter tadi. Ada yang dalam bentuk dimensionless decline rate terhadap dimensionless time, seperti di kanan bawah, dan dimensionless pressure terhadap dimensionless time, seperti di kiri atas. Selanjutnya, lalu yang kedua adalah model eksponensial model, di mana kurva ini dapat digunakan untuk jenis sumur gas dengan initial pressure di atas 8.000 psi. Penurunan fungsi ini menghasilkan 3 bentuk dimensionless yang sama seperti model pertama, yaitu dimensionless decline rate, dimensionless pressure, dan dimensionless cumulative production. Di sini adalah rumus-rumus dasar untuk penurunan fungsi dimensionless-nya ya teman-teman. Bisa dilihat next. Untuk tipe ini menggunakan beta sebagai unifying parameter dan ada konstanta B, di mana konstanta ini sudah kita ketahui nilai-nilainya dan akan berbeda di setiap tekanannya. Selanjutnya, lalu ini adalah 2 kurva yang digunakan oleh eksponensial model untuk proses pematchingan data untuk mendapatkan data match point yang digunakan untuk mencari parameter-parameter tadi. Ada yang dalam bentuk dimensionless decline rate terhadap dimensionless time, seperti yang di kanan bawah, dan dimensionless pressure terhadap dimensionless time, seperti di kiri atas. Selanjutnya, lalu model kurva yang terakhir adalah general polynomial model, di mana model ini dapat digunakan untuk semua tipe sumur gas tanpa ada batasan tekanan, di mana penurunan rumus ini menggunakan konstanta A yang sudah diketahui dan sudah ada tabelnya, dan akan berbeda-beda tergantung tekanannya. Bisa teman-teman lihat sendiri. A1 sama dengan A0, A2 sama dengan A1 per 2, A3 sama dengan A2 per 3. Selanjutnya, lalu ini merupakan kurva-kurva yang digunakan untuk general polinomial yang akan digunakan untuk proses pematchingan data dan akan didapatkan data match point yang digunakan untuk mencari parameter-parameter yang tadi sudah kita bahas. Ada yang dimensionless decline rate terhadap dimensionless time dan dimensionless pressure terhadap dimensionless time.
Selanjutnya. Lalu ini merupakan performa analysis relation, di mana digunakan untuk menganalisa bagaimana performa dari produksi sumur gas, dan akan ditentukan parameter seperti OGIP, formation permeability, dan skin factor, dan akan digunakan penurunan rumus dari dimensionless variable, dan nilainya akan kita dapatkan dari hasil match point. Selanjutnya. Lalu kita akan masuk ke dalam, ini adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk mencari masing-masing parameter. Dapat teman-teman lihat sendiri rumus-rumusnya. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal, di mana soal ini saya dapatkan dari buku Tarek dan juga paper yang dikeluarkan langsung oleh Anash, di mana berupa sumur gas dengan initial pressure 4175 dan sudah dilakukan hydraulic fracturing. Dan inilah data-data yang kita terima, bisa teman-teman lihat, dan kita disuruh mencari OGIP, formation permeability, dan skin factor. Lanjut. Berdasarkan initial pressure yang tadi sudah disebutkan 4175, dapat kita tentukan bahwa kita dapat menggunakan model first order polinomial, dan hasil plotnya seperti ini. Dapat teman-teman lihat hasil titik-titik tersebut merupakan hasil plotting dari data-data yang telah kita dari data-data yang telah kita terima. Selanjutnya ini adalah step-step untuk menyelesaikan persoalannya, dimulai dari plot properties gas terhadap dimensionless pressure. Lalu setelah itu kita menggunakan fungsi first order polynomial model, lalu kita melakukan plot QG sebagai data historical flow rate terhadap time dalam skala log-log. Lalu kita menggunakan kurva tadi untuk proses matchingan dan akan didapatkan matching point. Data-data yang akan kita dapatkan sudah tercantum, lalu akan kita hitung dimensionless pressure PWD-nya, dan kita akan menghitung konstanta alfa, serta menghitung parameter-parameter yang akan kita cari. Selanjutnya. Lalu ini merupakan step-step untuk mendapatkan parameternya. Pertama kita mendapatkan hasil match point dari plotting, lalu data-data ini dapat kita masukkan untuk mencari productivity index. Dapat teman-teman lihat rumusnya, dan hasilnya 743,758 SCF per day PSI. Selanjutnya dari data productivity index dapat kita cari original in place dengan rumus yang sudah saya cantumkan, didapatkan OGIP sebesar 2,834 BSCF. Lalu kita dapat menghitung permeabilitas dengan rumus tersebut dan didapatkan 0,00679 MD. Selanjutnya. Lalu kita akan mencari drainage area untuk kita mencari skin. Dapat dilihat hasilnya adalah 4,1398 kali 10 pangkat 6 feet kuadrat, dan dapat kita masukkan untuk mencari skin factor. Hasil skinnya minus 4,752 yang menandakan bahwa sumur ini sudah dilakukan stimulasi. Selanjutnya. Baik, itu saja dari Anash. Selanjutnya saya akan melakukan analisis summary untuk semua tipe curve yang telah kami jelaskan tadi terhadap tipe curve Petkovic. Terdapat 3 parameter yang akan kita lihat. Yang pertama pendekatan atau approachment, yang kedua adalah reservoir karakteristik, dan yang terakhir adalah solve parameter, di mana semua tipe curve ini melakukan pendekatan dengan menggunakan dimensionless parameter. Lalu untuk reservoir karakteristik itu sendiri, untuk semua tipe curve ini dapat digunakan untuk sumur gas, tetapi hanya beberapa saja yang dapat digunakan untuk sumur minyak, seperti Petkovic maupun Gringarten dan Matar. Dan untuk parameter-parameter yang akan dicari, dapat teman-teman lihat sendiri di PPT. Selanjutnya. Lalu ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan untuk menunjang dari presentasi hari ini. Selanjutnya. Baik, itu saja penjelasan kami dari kelompok anggur mengenai tipe-tipe decline curve. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian pesan. Semoga teman-teman dapat mengambil ilmu dari apa yang telah kami presentasikan. Terima kasih semuanya.